Alladzina la tarku min halfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Allahumma arhamna bil Qur'an. Yang terhormat beliau Ustaz Ahmadi selaku takmir masjid Al Mukmin Kaliwuni Kali Jambe Sragen, Bapak Ibu Ustaz-Ustaz TPQ semuanya, wabillahi khusus buat teman-teman LKK TPQ, Masya Allah semuanya ahlul jannah. Yang hadir ini Insya Allah ahlul jannah. Kalau lihat wajahnya, wajah yang meyakinkan tempatnya di surga. Kecuali yang nggak mau. Teman-teman semuanya, hari ini tugas saya adalah merecas ya. Kita bareng-bareng bagaimana sih mengemas TPA menyenangkan. Tapi sebelumnya saya pengen ngecek dulu. Saya khawatir di sini ada penyusup, ya. Penyusup guru TPQ. Maka ngeceknya pakai apa? Pakai bermain. Kalau saya bilang cek, teman-teman tepuk satu, bisa? Kita coba ya. Saya bilang cek, teman-teman tepuk satu. Kita mulai. Bismillah. Cek. Iya, ada penyusupnya. Tepuk satu. Tepuk satu. Cek, tepuk satu. Cek. Cek. Kalau ceknya dua, tepuk dua. Cek, cek. Cek, cek. Kalau tiga, tepuknya tiga. Cek, cek, cek. Cek, cek, cek. Kalau saya bilang dung, tepuk paha satu kali. Dung. 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 Kalau dungnya dua, tepuknya dua. Dung, dung. Dung, dung. Dung, dung, dung. Permainan dimulai. Level 1. 2 instruksi. Ustaz-ustazah ngajar TPA itu gampang atau susah? Gampang-gampang susah atau susah-susah gampang? Malah rapat. Kita mulai ya. Level 1. Siap, 2 instruksi. Cek, cek. Dung, dung. Cek, dung. Dung, cek. Lolos. Guru TPA itu gampang, seperti iso guyu. Karena santri itu rata-rata suka sama guru yang murah senyum. Kenapa? Karena guru yang murah senyum itu ibarat santri itu surga. Iya, guru kok mesem. Senang dia. Tapi kalau gurunya itu PTG, pasang tampang garang, kerang gitu, santri pun ya, ayo dia. Guru galak banget. Ki guru apa-apa. Nah, nanti mereka jauh sama kita. Oke, level 2. Level 2 dia instruksi. Cek, cek, cek. Dung, dung, dung. Cek, cek, dung. Dung, dung, cek. Cek, dung, cek. Dung, cek, dung. Lolos. Mas kemeci lo sing kleru apa ya? Yang namanya guru itu kan ada anak kan level-levelan. Ada anak yang nurut, ono sing angel, ono sing yak-yakan, pecicilan, gayaan, ada kan? Ada nggak anak yang beling? Anak yang positif? Mantep bang, wah. Berarti ini pengalaman ya. Ini guru asli kayak gitu. Nah guru asli sih ngalamin anak kayak gitu, ya kan? Tapi percayalah bahwa anak-anak TPA itu lebih bahagia dibanding di rumah loh. Kenapa? Karena kalau anak TPA itu pelayan, gurunya TPA mesti ngelemok. Subhanallah, larimu kencang lagi. Nak ning omah pelayan, gue yang berpikir melayu mana? Beda. Maka guru-guru TPA itu insya Allah ahlul jannah. Melihat anak sing petaklan lagi lemok ya toh, ya toh? Anak ceriwis rasa mingkem, dia kayaknya ngomong memuji. Subhanallah, kamu pandai bicara nak, enak kan? Itu guru TPA. Coba ngomong, anak ngomong terus, rame terus. Maka Bapak Ibu, teman-teman semuanya beruntunglah jadi guru TPA. Kenapa? Bisa jadi loh, besok di akhirat ini, santri-santri ini, kalau mereka ditakdir ke surga, dipanggil oleh malaikat masuk surga, mereka akan menunggu panjenengan. Anak kecil, kamu sini. Aku malaikat. Iya, kamu. Aku mbok celok. Iya, Nenek. Ngapa? Kamu masuk surga. Aku. Iya, kamu masuk surga. Lah kenapa? Bukannya kamu santri TPA di Kaliwuni itu kan? Ayo sekarang kamu masuk surga. Lah kenapa malaikat? Kamu kan anak soleh. Aku kalau masuk surga ini nganggo syarat. Syarat apa? Malaikat tahu nggak yang ngajar aku
ngaji siapa? Nggak tahu. Guruku TPA. Namanya siapa? Pak Ahmadi. Ini anak akan mencari gurunya yang ngajarin ngaji loh. Kemarin saya ngisi pengajian remaja, anak di salah satu SMA Islam di Solo. Ada 300 anak dan 300 siswa ikut itu. Saya tanya, ada siapa di antara kalian yang bisa baca Quran? 300 anak angkat tangan semua. Artinya 300 siswa itu bisa baca Al-Quran. Saya tanya lagi, sekarang tolong angkat tangan di antara kalian yang bisa baca Quran yang ngajari orang tuanya langsung. Mak berangkat pistol. Hanya 3 siswa yang dia bisa ngaji yang ngajari orang tuanya langsung. Sekarang coba angkat tangan siapa di antara kalian yang bisa baca Quran yang ngajari guru TPA? Angkat tangan semua. 297. Artinya apa? Artinya mereka bisa baca Quran yang ngajari adalah guru TPA. Siapa itu? Antum semuanya. Maka teman-teman lihat berapa santri kita ajarin ngaji. Ya hanya satu, banyak. Teman-teman, satu hal kita renungkan adalah besok itu kita nggak tahu yang menuntun kita ke surga apakah anak kandung kita atau santri TPA kita nggak tahu. Oleh karena itu ngasuh anak sungguh-sungguh, ngasuh santri TPA juga sungguh-sungguh, karena kita nggak tahu siapa yang akan menuntun kita di surga. Maka insya Allah kalau dua-duanya soleh, anak kandung kita soleha, soleh, santri TPA kita soleh, maka kita akan mendapat 2 orang yang menuntun kita. Allahumma amin. Kita lanjutkan ya. Tadi level 1 sudah, level 2 sudah, level 3 sekarang. 4 instruksi. Siap. Cek cek dung dung. Dung dung cek cek. Cek dung dung cek. Dung cek cek dung. Iya. Ono sing kleru. Enggak apa-apa, wajar ya. Karena tepuk itu enggak gampang ternyata. Bermain itu enggak gampang. Baik, teman-teman semuanya. Hari ini materi saya tentang BBM. BBM itu adalah bermain, bercerita atau berkisah sama muhasabah. Materi kita hari ini. Tapi sebelum itu saya pengen tahu kalau di TPA masih ada tepuk semangatnya ya. Kita pengen tahu tepuk semangat di TPA gimana? Tepuk semangat. Semangat. Itu tepuk semangat 1 ya. Oke. Tepuk semangat 2. Oh, cita tau berarti. Nah, saya punya tepuk yang lain. Nah, agak beda. Nanti boleh ikuti ya teman-teman semua ya. Tepuk semangat. Contohnya begini, tepuk semangat. Ini tepuk semangat 1 ya. Tepuk semangat 1. 1. Tepuk semangat 2. Pakai ya. Tepuk semangat 3. Ha. Bisa? Oke, kita coba ya. Tepuk semangat 1. Tepuk semangat 2. Tepuk semangat 3. Oke. Tepuk semangat 1, 2, 3. Sekarang pakai ekspresi. Pas hu ke depan, pas ha menghadap temennya. Silahkan cari ya. Ya. Are you ready? Coba. Tepuk semangat 1. Tepuk semangat 2. Tepuk semangat 3. Tepuk semangat 1, 2, 3. Pas. Ketok banget nak pilih kasih. Aku anak karo kowe. Baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan sharing bareng ya. Saya nama lengkapnya Muhammad Nasir. Saya tinggal di Mojosongo. Ya, Mojosongo itu tepatnya di Ring Road. Ya, di Ring Road. Ring Road Mojosongo. Ada tahu Ring Road? Nah, rumah saya pinggir jalan. Tepatnya di Putri Cempo, teman-teman semuanya. TPA Putri Cempo. Tempat apa itu? Iya betul Bapak. TPA tempat pembuangan akhir. Di rumah saya itu tempat pembuangan sampah. Sampah sesuatu buangnya di rumah saya, maka wajah saya kayak tapi gara-gara sampah itu teman-teman semuanya, gara-gara sampah akhirnya saya belajar TPA. Waktu SD saya habis pulang sekolah itu ke sampah, cari plastik, duplek, kemudian rincian, gembos, PP, PL, PT dan sebagainya. Saya jual. Suatu ketika ada tetangga saya namanya Mbah Karyo.
negur saya, "Leng, ayo TPA, ayo ngaji." Emoh, Mbah. Lah ngopo? Aku golek duit tak. Kowe duit piro? Aku duwe duit akeh. Piro? 150.000. Butuh perang dino lho dia satu tahu. Sesasi. Gitu. Ora gelem sekolah, ora gelem ngaji. Emoh. Bakal rugi kowe. Itu makanya bilang saya begitu. Kalau kamu nggak mau ngaji, nggak mau TPA, nggak mau sekolah, maka kamu rugi. Kenapa ruginya? Nanti sampai tua pun uangmu ya segitu tak, nggak tambah-tambah. Tapi kalau kamu mau sekolah, mau ngaji, yakin kamu cari uang 150.000 gampang. Dan terbukti sampai sekarang, alhamdulillah. Saya cari uang 150.000 nggak nunggu waktu 1 bulan, nggak nunggu waktu 1 minggu, nggak nunggu waktu 1 hari. Hitungan jam bisa. Ngutang. Nggak utang. Masa utangnya. Kenapa? Sekolah. Karena ngaji. Itu insya Allah rezeki akan dimudahkan sama Allah SWT. Alhamdulillah, saya sudah menikah, istri 1, anak baru 3. Mohon doanya, mudah-mudahan yang keempat OTW 5, 6, 7, 8 Ustaz. Insya Allah 8. Ini baru 3, kurang 5. Amin. Allahumma Amin. anak wakah insya Allah. Ini anak saya. Nah teman-teman semuanya, kita sharing aja, kita ngobrol karena saya juga guru TPA. Alhamdulillah dari kecil sampai sekarang masih aktif punya TPA. Teman-teman yakin dan percayalah bahwa doa anak itu tergantung emosinya. Kalau emosinya negatif, doanya negatif. Emosinya positif, doanya positif. Maka guru TPA yang ideal, yang idaman itu yang mampu membuat anak bahagia. Sing gampang mesem, murah senyum, gampang guyu. Nak guru TPA kok galak, yakin murid masing dulu tidak kowe. Ayo ngaji. Emoh. Ngaji. Emoh. Ngaji lah. Emoh ra. Ya nggak mau nanti gitu. Tapi kalau kita itu orang yang murah senyum, ya kan sama anak gerak ya, yakin. Teman-teman percayalah. Nanti akan ada santri yang suka ngendot sama kita, ya kan? Suka nempel kita, suka nyedak kita. Barangkali ini anak memang di rumah nggak dapat kayak gitu. Ada anak suka wafil sama panjenengan. Kenapa? Karena di rumah dia mau dikuyok-kuyok terus, dikongkoni terus, disenani terus. Begitu TPA dia bahagia. Kenapa? Ketemu orang yang mampu buat dia bahagia. Bahkan ketika gurunya ini nggak kebubun, dia mencari-cari. Mbak Santi kok amet buta iki? Kowe ngerti Mbak Santi ora? Mbok delik kita. Digoleki. Mbak Santi ini guru TPA yang nggak ada yang cari-cari. Ya Allah, Mbak Santi kita. Aku kangen. Aku nggak bisa hidup tanpa Mbak Santi. Bapak loh. Wah ini, santri itu begitu. Lihat ustadznya, ustadzahnya itu nggak hadir, dia resah. Kenapa? Yang bisa ngomong dia itu ustadzah, yang bisa nerima dia ustadzah. Maka jangan heran teman-teman semuanya, banyak santri yang dekat sama panjenengan. Termasuk bapak ibu, nyesel panjenengan kerja pulang kan untuk keluarga. Maka sedihlah, resahnya kalau anak-anak kita nggak menyambut kita pulang. Baik, saya lanjutkan. Nah, teman-teman sih tahu banget ini baju apa ini? Superman. Iya, yang atas Superman, yang bawah Spiderman, yang ini Batman. Teman-teman, belum lama ada berita di Singapura ada seorang anak terjun dari rumahnya lantai 6 apartemen. Gara-gara ibunya pulang membelikan baju baru bergambar Batman. Anakku, ibu pulang bawa oleh-oleh buat kamu, pakai baju Batman lengkap dengan topeng, seliwir-seliwir belakangnya, tangan, ikat pinggang dan sepatu lengkap. Dipakailah baju itu. Anak usia 5 tahun pakai baju Batman, maka yang ada dalam otaknya pengen jadi Batman. Akhirnya dia praktek, teman-teman semua. Naik pagar rumah lantai 6-nya dan terjun. Tewas. Bayangkan 5 tahun. Pakai baju Naruto, maka dia pengen jadi Naruto. Pakai baju Spiderman, pengen jadi Spiderman. Jadi baju itu mempengaruhi karakter kita. Nah, inilah penyebab mengapa kita butuh TPA. Maka wajar kalau TPA kita banyak anak-anak yang nyesau. Beragam karakternya, ono sing nyenengke, ono sing nganyelke, ono sing jengkeli, ya kan? Ada juga yang nurut banget. Nah, inilah karakter anak kita. Nih,
Ada yang suka berantem, ada nggak? Ada. Ada yang suka nari, ada nggak? Suka nyanyi, ada nggak? Ada. Ada juga yang suka beribadah ngaji. Ustazah, aku masteran hafalan. Ada banget kan kalau ada santri masteran hafalan gitu. Tapi ada juga yang minta, Ustazah bala-balan baik. Ada kayak gitu. Dan itu lazim di dunia TPA. Nah, KPA kita saat ini adalah teman-teman semuanya membuat mereka betah TPA. Kalau enggak, nanti mereka menjauh dan nggak mau TPA lagi. Kendala sekarang ini banyak TPA nggak ada gurunya. Akhirnya muridnya pun mulai berkurang. Gitu. Baik, kita akan mulai ini. Nah, tekniknya adalah dengan BBM. Bermain, berkisah, muhasabah. Waktu saya sampai jam 11 ada 3 materi, mudah-mudahan cukup. Jadi satu materi kurang lebih sekitar 25 menit ya, 20 menit. Kita mulai yang pertama dulu, bermain dulu. Bermain banyak banget macamnya ya di TPA. Bisa bermain ini teman-teman semuanya. Nggak harus bentuknya, mohon maaf, nggak ada materi, ada. Jadi mengemas materi tapi dengan bermain. Karena dunia anak itu dunia bermain. Kalau kita melarang anak bermain, berarti kita melarang anak hidup di dunianya. Kalau kita melarang anak hidup di dunianya, berarti dia meninggalkan dunia. Kalau anak meninggalkan dunia, berarti mati. Ya kan? Masalahnya sekarang adalah banyak orang dewasa lupa caranya jadi anak-anak. Banyak orang dewasa lupa caranya jadi anak-anak. Gampang nesu. Maka ciri orang dewasa lupa caranya jadi anak-anak adalah nggak pernah gojek sama anak kecil. Jarang gojek sama anak kecil, khususnya pada anak sendiri. Maka bapak ibu yang punya anak, dia punya anak belum? Belum. Oh, belum nikah ya? Belum. Anaknya tanggoni. Teman-teman, ini penting. Orang tua itu ciri dekat sama anak itu mau gojek sama anak, didikan, pelayan dan sebagainya. Ini ciri orang tua yang dekat sama anak. Tapi sekarang banyak sekali orang tua yang dekat sama anaknya, malah justru balikannya, mudah marah. Kita akan mulai satu bermain. Nah, bermain teman-teman semua ada banyak banget. Setidaknya ada 3 jenis bermain. Berdasarkan tempatnya, bermain ada 3. Pertama, permainan outdoor. Permainan outdoor ini permainan yang dilakukan di luar ruangan, di luar masjid. Banyak banget bentuknya. Ada ular tangga, ada sitat jahil, wasiat surga, surat mustaqim dan sebagainya. Nah, saya akan ambil contoh misalkan. Karena tempatnya sempit, saya ambil sampel satu permainan saja ya, satu permainan saja yang bisa dilakukan di luar ruangan, ya, di luar ruangan. Tapi dalam ruangan bisa. Nah, Siratul Mustaqim sebenarnya bisa, tapi mungkin next time saya praktek. Saya ambil contoh satu aja yang saya terapkan fleksibel, bisa di dalam, bisa luar ruangan. Baik, saya minta 4 sukarelawan bisa? 4 sukarelawan? Saya praktekin aja. Oke, antum masuk. Antum juga. Oke. Kemudian antum masuk. Iya, yang depan aja ya. Oke. Kemudian P ini setengah P setengah G. Ya, antum. Oke. 4. Biar ganjil 5. Antum masuk. Iya, sini. Iya. 5. Baik. Saya akan beri satu permainan di TPA yang ini biasa saya pakai untuk mengenalkan beragam bahasa. Bisa bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Arab dan sebagainya. Ada pulpen, Mas Husein? Oke, saya pinjam pulpen. Cara mainnya begini. 1, 2, 3, 4, 5. Ini intinya permainan tabayun. Permainan tabayun ya, karena sekarang udah banyak sekali hoax beredar. Maka kita ambil tema tabayun. Cara mainnya, saya mulai dari bahasa Indonesia dulu. Kata kuncinya begini, saya akan bilang begini. Ini bolpen pada antum ya. Ini bolpen. Maka antum bilang bertanya kembali pada saya dengan mengucapkan kata apa gitu ya. Ini bolpen. Apa? Nah, dia tanya apa kan? Saya jawab bolpen, baru diterima. Setelah saya bolpen baru diterima. Oke? Bisa? Saya coba ya. Ini bolpen. Apa? Bolpen diterima. Nah, Anda mengucapkan hal yang sama pada yang sebelah Anda. Coba kayak saya tadi. Ini pulpen. Apa? Pulpen. Ya, Hop. Begitu dia tanya apa kepada orang nomor 1, antum kembali ke saya lagi. Tanya apa? Ini ke sumbernya dulu. Jadi ini bolpen kan, dia bilang apa ke saya. Saya jawab bolpen diterima. Kemudian antum ke sini tanya ini bolpen. Dia tanya apa? Antum tanya lagi saya apa? Baru saya bolpen, antum jawab bolpen lagi. Mengerti? Kita coba lagi. Sekarang ya. Ini bolpen. Apa? Bolpen. Ya, sana.
Ini apa? Ini bolpen. Peter lucu juga ya. Ulangi. Ya. Ini bolpen. Apa? Bolpen. Oke, sana. Ini pulpen. Apa? Saya. Apa? Bolpen. Ya. Pulpen. Ya, good, ya. Ini pulpen. Apa? Apa? Pulpen. Bolpen. Ya. Ini pulpen. Pulpen. Ya, lanjut. Ini pulpen. Apa? Apa? Bolpen. Pulpen. Pulpen. Ini pulpen. Apa? 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 Bolpen. Pulpen. Pulpen. Oke, ini bahasa Indonesia. Sekarang bahasa Arab. Pinjam kertas. Nah, kertas ya. Hada kirtasun. Antum jawabnya mada, aja ya. Singkat. Mada. Hada kirtasun. Mada. Kirtasun. Ada kirtasun. Mada. Kirtasun. Kirtasun. Ada kertas. Mada. 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 Kirtasun. Kirtasun. Mada. 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 Kirtosun. Kirtasun. Kirtasun. Ada kirtasun. Mada. 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 Kirtasun. Kirtasun. Kertas. Kirtasun. Kirtasun. Oke. Yang ketiga, bahasa Inggris. Atau baca. Oke. Gak apa itu aja. Ya. Bahasa Inggris ya. Oh, balik lu ya. Ya. This is money. What? What? This is money. What? Money. Thank you. Pintar banget. Thank you. Oke. This is money. What? Money. Thank you, Nen. This is man. What? What? Money. Man. This is man. What? 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 Money. Man. What? 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 Money. Man. 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 This is money. What? 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 Man. Man. Money. Money. Alhamdulillah. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Lagi mulai main dulu. Ini salah satu contoh ya. Nah, ini antum bisa kemas menggunakan bahasa Arab dengan cara bermain itu lebih menyenangkan. Ya, meskipun biasanya kalau kita ngajar kan tulis buku, kitabun, kursi, kursiun, dan begitu. Emang sih itu lebih mudah, tapi nggak berkesan apapun. Tapi kalau dengan bermain, dia bisa. Iya. Mengajarkan wudhu dengan tepuk bisa nggak? Ya, tepuk wudhu. Baca Bismillah lalu. Berbasuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir kaki kaki sambut doa. Ya. Banyak banget materi-materi yang bisa kita kemas dengan bermain. Ya. Ini contoh. Saya lanjutkan. Yang kedua adalah permainan indoor. Kalau tadi outdoor, ini indoor. Nah, permainan indoornya adalah kegiatan bermain Islami di dalam ruangan. Biasanya bentuknya penugasan tapi personal, individu, tidak kelompok. Tapi bisa juga kemas kelompok. Biasanya saya gunakan beberapa contoh. Saya akan berikan contoh buat teman-teman semuanya. Mohon maaf kemarin materi yang saya sampaikan untuk yang dongeng saja, lupa saya emailnya ya. Cuma satu yang nyangkut. Nah, contohnya begini. Jadi kegiatan berbentuk kegiatan kreativitas mandiri.
Jadi teman-teman menyiapkan satu lembar kertas untuk masing-masing santri TPQ. Kan dalam TPQ itu kan waktunya 1 jam. Ada pembukaan, ada inti, ada penutup. Ya kan? Pembukaan biasanya diisi dengan murojaah, hafalan, kemudian mungkin ada tepo, ada lagu, ada sirah dan sebagainya. Kemudian intinya kan di ngajinya. Nah, ngaji kan nggak klasikal. Ngajinya kan privat kan, satu-satu kan. Nah, ketika anak ngaji yang lain ngapain? Nah, ada yang mewarnai, ada yang lari, ada yang main kan begitu. Harus ada aktivitas. Aktivitas ini bisa berupa materi kegiatan. Sehingga seraya yang satu ngaji, yang lain bisa mengerjakan tugas. Tugasnya apa? Ini contohnya. Materinya bisa menggambar, bisa menulis, bisa juga menggunakan sandi. Tapi kontennya, isinya tuh harus materi TPA. Contohnya begini. Saya biasanya membuat satu lembar kertas, bisa ukuran setengah kertas. Formatnya kayak gini teman-teman semuanya. Formatnya bentuknya kotak. Kotak. Kemudian ada 3 baris. 3 baris. Baris pertama ada 3 kolom berisi hari tanggal, bismillah, kemudian kasih nama. Ya, hari tanggal, bismillah, nama. Yang tengah yang lebar ini berisi soalnya. Soalnya. Gitu. Kemudian bawahnya berisi doa dan ini nilai. Oke, doa dan nilai. Sehingga ketika setelah buka adik-adik, hari ini kita mulai TPA dengan Murjah Al-Kafirun. Setelah selesai, kasih tugas. Hari ini kita belajar tentang fikih sholat. Nah, fikih sholat itu begini. Nah, selaya nanti kalian ngaji satu-satu sama Ustadz, kalian dapat tugas dari Ustadz. Masing-masing dapat 1 lembar. Apa kegiatannya? Ini. Kegiatan yang diberikan boleh berupa tugas, membuat tulisan, menjawab soal, menggambar, dan sebagainya. Gitu. Nah, saya akan berikan contoh, ya. Berikan contoh bentuk permainannya seperti apa. Nah, permainannya begini. Nah, ini formatnya. Tadi ya. Contoh pertama. Formatnya sama tadi, ada hari tanggal, ada bismillahirrahmanirrahim, ada nama, kemudian ada soalnya di tengah-tengah, bawahnya doa dan ini nilai. Yang tengah-tengah ini untuk siswa kelas 2 ke bawah. Kelas 2, kelas 1 sama PAUD bisa. Perintahnya ini. Coba adik-adik tulis kembali ya. Tulis kembali dengan benar ya. Nah, coba teman-teman sebelum ditulis kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Jika kamu tidak menyibukkan diri dengan berbuat baik, maka kamu akan disibukkan dengan berbuat buruk. Nah, ini anak usia PAUD susah. Anak usia 2, kelas 2, kelas 1 susah. Tapi untuk kita gampang kan bacanya kan? Anak kelas 2, kelas 1 mesti dikit bacanya biasa Ustaz. Masa tetap muter-muter. Dia kebingungan. Dan itu butuh waktu untuk mengerjakannya. Tapi bagi yang dewasa gampang banget. Nah, ketika mereka sibuk menyalin ini, menulis ini, maka satu-satu dipanggil untuk ngaji. Jadi anak yang rame nggak ada, anak yang berantem nggak ada, anak yang pergi jajan nggak ada. Semuanya sibuk dengan tugasnya masing-masing. Ini untuk kelas 2 ke bawah. Karena untuk kelas atasnya, ini kelas 3-4. Kelas 3-4. Kelas 3-4 ya. Soalnya, coba adik-adik susun ya huruf-huruf berikut. Huruf-hurufnya suruh nyusun. Coba kita baca bareng-bareng ya. Baris pertama apa ini? Jibril. Yang kedua Mikael. Yang ketiga Rakib. Yang keempat Ridwan. Kelima adalah nama-nama. Untuk gurunya mungkin bisa, tapi untuk santri yang mikir, dia butuh diskusi, bahkan buka Google gitu. Bisa jadi loh kalau bawa HP kan gitu. Nah, ini bertingkat-tingkat soalnya. Bertingkat-tingkat soalnya. Baik, ini soal yang level 2 untuk kelas 3, 4. Sekarang kelas atas. Nah, ini kelas 5, 6. Kelas 5, 6. Coba adik-adik, kalian terjemahkan sandi angka berikut ini ya. Sandi angka bawah ini ya. Ini sandi angka. Kuncinya ada di sebelahnya. Kelas 5, 6. Dikasih tugas kayak gini. Ini butuh waktu. Teman-teman, ada yang udah ketemu? Apa bunyinya? Oke, kita bareng-bareng ya. Baik. Yang ini dulu, apa ini?
Apa? Surga. Oke, surga. Itu berada. Apa ini? Di bawah telapak kaki ibu. Terus al hadis. Ya kan kita aja masih mikir loh iki apa gitu ya. Apalagi anak kelas 5-6 dia butuh waktu. Jadi biasanya sebenarnya untuk antisipasi agar anak nggak rame, anak nggak ribut, nggak berantem. Ini permainan ini, namanya permainan indoor. Sekarang untuk level atasnya lagi, kan ada juga santri kita yang usia SMP. Ini yang SMP, kasih contoh satu. Nah, ayo ada yang bisa? Silahkan. Mas Usin ada jalur kelas ya? Ada yang bisa? Oke. Saya kasih kata kuncinya. Kalimat ini berisi sebuah kalimat ya. Nah, panjangnya cara bacanya adalah abaikan huruf yang berurutan genap. Abaikan huruf atau tanda baca yang berurutan genap. Berarti ini nomor 2 A abaikan, I abaikan. Jadi yang dibaca yang urutan ganjil. Bisa diterima? Ya kita baca yuk. Apa ini? Coba adik-adik tulis kan benda-benda yang dibuat oleh manusia, malaikat barang. Terus yang berada di dalam masjid. Ini betul. Terus dan tulis juga aman. Malaikat. Makhluk. Ciptaan Allah di lemari. Di luar masjid. Ini banyaknya ya. Ini menarik kayak gini tuh. Mereka menguras pikiran, kemudian menunda aktivitas untuk memecahkan ini. Ini tugas. Habis itu mereka ngapain? Langsung mencari. Lah mengapa kok TPA itu kadang itu rame, lari, berantem? Karena nggak ada tugas. Ngaji doang. Kalau hanya perintahnya harus ditulis, dibantu tulis, membosankan. Sampai sini saya terima teman-teman semuanya. Bisa ya? Baik. Nanti akan saya kirim materinya. Mohon maaf saya lupa belum email. Atau saya download di website saya bisa. Atau di Facebook saya bisa, nanti saya kasihkan di situ. Atau saya kasih ke panitia, bisa di share via grup. Ada grupnya nggak sih? Belum ya? Nah, nanti pada siapa bisa saya kasihkan. Oke. Yang ketiga, permainan in dan out. Artinya permainan ini bisa dilakukan di dalam ruangan atau di luar ruangan. Salah satu contohnya adalah tepuk. Wah, tepuk itu bisa macam-macam. Bisa macam-macam. Kita mulai ya, contoh tepuknya. Biasa kalau di TPA tepuknya tepuk apa? Tepuk anak soleh biasa banget. Tepuk 1 biasa. Tepuk 2 apalagi? 3 malahan gitu. Tepuk apa? Tepuk. Oke, sekarang tepuk lawan kata. Ada besar, ada kecil. Bagus. Kanan,
Oh mama. Oh papa. Iya. Oh ibu. Oh ayah. Umi. Abi. Pak D. Budi. Pak Lik. Budi. Ya. Mbah Kakung. Mbak Buyut. Ya. Mbah Buyut. Ada kalau kita Mbah Buyut? Oh nggak ada. Oke, surga. Neraka. Oke. Pahala. Dosa. Hidup. Mati. Sehat. Sakit. Ya. Ustad. Ustazah. Cantik. Jelek. Saya nggak bilang. Sana cantik sini. Saya nggak ngomong loh ya. Lawan katanya cantik itu bukan jelek. Cakep ya Allah. Kalau kok jelek ya. Cantik. Plak plak plak. Oke, lagi. Tepuk solusi. Lapar. Makan. Haus. Minum. Ngantuk. Tidur. Ngantuk. Tidur. Ya. Sakit. Berobat. Ya, berobat sakit. Berobat. Lagi. Sakit. Berobat. Ya. Baju hilang. Berlari. Baju rusak. Baju sobek. Baju ketuker. Baju basah. Sekarang guru TPN ini suge-suge. Baju rusak, beli lagi. Baju hilang, beli lagi. Baju sobek, beli lagi. Terus itu kenapa ya? Berarti insya Allah suge-suge semuanya. Allahumma amin. Ini tepuk solusi. Dan banyak tepuk-tepuk yang lain yang bisa kita gunakan untuk kegiatan TPA. Nah, ini silakan dikemas. Tepuk wudhu ada, tepuk sholat ada, tepuk macam-macam. Jadi kemas dengan permainan agar menarik, nggak membosankan. Oke, ada lagi tepuk yang lain selain ini? Bisa tepuk Islam, tepuk iman, dan macam-macam. Silakan. Bagi teman-teman yang tidak setuju dengan tepuk, nggak usah dipakai. Ya, pakai yang lazim aja. Oke, lanjutkan. Oke, bermain itu. Outdoor, indoor sudah, in out sudah. Yang kedua, berkisah atau bercerita, atau bahasa yang lain bisa katakanlah dongeng. Namun yang sangat peduli dengan istilahnya, mau cerita, mau kisah, mau dongeng, tapi yang paling penting adalah esensi materi yang diberikan. Teman-teman, konsep dasar mendongeng itu simple, cuma ada 3. Cara buka, cara nyampein, cara nutup, ya itu aja. Dongeng itu cuma itu. Kalau Anda bisa membuka, bisa nyampein, bisa nutup, selesai. Oh, aku rasa variasi suara Ustaz, nggak penting menurut saya. Bukan satu variasi suara itu. Yang penting adalah satu, antum bisa memulai caranya membuka. Ngawali itu piye? Gitu ya. Sebab kadang dongeng itu gagal gara-gara cara mengawalinya salah. Cara mengawalinya salah. Nah, pertanyaannya, dongeng itu, bercerita itu, berkisah itu gampang atau susah? Siapa yang belum pernah bercerita di depan santrinya, angkat tangan. Oh, semua sudah pernah, alhamdulillah. Siapa yang belum pernah bercerita di depan santrinya? Alhamdulillah, pernah kabeh. Hebat, ini pakar semua ya. Ragu-ragu. Nah, kita akan kupas ini. Nah, saya akan berikan triknya teman-teman. Kebanyakan kita gagal dongeng. Pernah nggak kita mau dongeng, itu santri bilang begini, mes tahu. Ya, lagi dongeng, nggak pengen ngomong. Mes tahu mbak. Rasa hati gimana? Wanyel kan? Wanyel domes, nak lem ruangnya betul. Oh, pengen ngomong, ya kan? Ya. Pernah juga kita dongeng, dulu waku. Nah, ya. Panas banget ini kan? Kalau nggak
gitu, mesti tebak-tebak. Oh, mesti pada kiki, ya tolong mata. Saya tebak loh. Itu kan nganyel banget santri kayak gitu, ya kan? Nah, mengapa terjadi teman-teman semuanya? Karena bisa jadi karena teknik membukanya tidak tepat. Maka saya tawarkan sebuah trik untuk berlatih berkisah atau mendongeng. Ini untuk membuka gunakan teknik cas. Cas. Apa itu cas? Cipta, aksi, super. Jadi buat diri kita tuh menarik dulu di depan santri. Jangan pernah memulai cerita kalau santrinya belum siap. Jangan pernah mulai cerita kalau santrinya belum memperhatikan kita. Pasti Anda nggak akan pernah digagas. Apalagi kok sampai maksa santrinya untuk rungokke. Adik-adik hari ini ustazah mau dongeng rungokke. Orang itu gojek, orang itu metu. Sak dulu itu rampung. Udah ora. Galak banget itu. Kayak gini nih santrinya sudah batin. Bijane surga apa neraka? Gurune galak banget. Batin dia. Maka teman-teman triknya adalah cas. Lakukan aktivitas untuk menarik perhatian. Tadi bisa dengan tepuk, bisa dengan yel-yel, bisa dengan permainan, itu bisa. Nanti kita bahas di sini. Setelah cas, masuk ke cis. Cis itu adalah cipta imajinasi super, teknik menyampaikan. Cas nggak boleh lama-lama. Cipta super itu nggak boleh lama-lama. Harus bentar, karena fungsinya untuk menarik perhatian. Kalau anak sudah tertarik, baru masuk ke cis. Cipta imajinasi super. Nah, setelah cis, sebelum ke tahapan berikutnya, cis ini teman-teman, itu maksudnya apa? Teknik menyampaikan dongeng. Gunakan kelebihan panjenengan. Masing-masing dari kita punya kelebihan yang berbeda-beda. Maka mendongenglah di kelebihan panjenengan masing-masing. Kalau panjenengan pinter nyanyi, ya dongeng sambil bernyanyi. Pinter main musik, ya dongeng dengan alat musik. Kalau panjenengan pinter gambar, dongeng dengan menggunakan gambar. Kalau antum pinternya sambil alat peraga, pakai alat peraga. Artinya apa? Mendongeng di kelebihan panjenengan. Nggak perlu meniru kelebihan orang lain, karena barangkali meniru itu lebih susah. Begitu. Setelah cis, baru yang ketiga apa? Cus. Cipta usulan super. Jadi libatkan santri untuk mengakhiri cerita, libatkan santri untuk menutup cerita. Jangan jadi guru yang otoriter. Nah, jadi ceritanya adalah jadilah santri yang sabar, ya. Sabar. Mengerti semuanya? Ya. Ini langsung memberi kesimpulan itu nggak bagus. Sebaiknya libatkan santri untuk menyimpulkan. Tadi pesan Kak Nasir apa? Nah, ini minta santri memberikan feedback. Oke. Nah, sekarang saya kupas satu-satu. Cas, cipta aksi super, cara membuka dongeng itu banyak banget caranya. Kurang lebih di buku saya itu ada 25 cara buka dongeng. 25 cara buka dongeng. Nah, salah satunya bisa dengan pernyataan kesiapan. Ada di situ semua ya. Pernyataan kesiapan. Contohnya begini. Adik-adik siap ya. Adik-adik hari ini Kak Nasir mau bercerita. Ayo, siapa yang pengen masuk surga tangan diangkat. Kurang cepet. Nah, siapa yang pengen masuk surga? Kurang cepet. Sambil teriak saya ya. Angkat tangannya yang tinggi. Siapa yang pengen masuk sumur? Astagfirullahaladzim. Tadi tak tanya siapa yang pengen masuk surga. Siapa yang pengen masuk surga? Pernah saya tanya, siapa yang mau masuk? Ayo. Bayangkan ini yang terjadi adalah santri-santri. Reaksi mereka gimana? Ustaznya nggak pusing. Ya? Mereka marah nggak sama kita? Enggak, mereka gemes sama kita. Ya kan? Mereka gemes, geli sama kita. Itu tandanya Anda sudah menarik perhatian. Itu tandanya Anda sudah membuat mereka tertarik sama kita. Kelihatan kesiapan. Coba ulang lagi ya, tangan diangkat. Aku kurang hapus saya. Tenang, angkat tangan semuanya yang pengen masuk surga. Si belum tok, si belum surga tangan diangkat. Mengapa? Sekarang bilang yes yang pengen masuk surga. 1, 2, 3. Yes. Yang kenceng, masuk orang kenceng. 1, 2, 3. Yes. Belum kencang. Kalau saya tanya siapa yang pengen masuk surga, jawabnya yes. Paling kencang, paling keras, paling cepat, takut akan masuk surga.
Siap, cepet-cepetan. Yes. Siap, ayo. Ini santriwan atau santriwati paling kencang. Siapa tahu semuanya masuk surga semua. Allahumma amin. Siap. Siapa yang akan masuk neraka? Astagfirullahaladzim. Si anak lagi ini saya krungu. Ya Allah. Kali uni. Siapa yang akan masuk neraka? Yes, keliru. Bayangkan kalau ini terjadi pada santri-santri, apa reaksi mereka? Aku sih gitu. Tapi mereka tuh langsung fokus sama kita, gitu. Beli. Ya, sekali lagi, saya kira itu keliru. Tobat, saya mau yes mau. Katanya, konsentrasi. Siap. Konsentrasi. Ya. Siapa yang pengen masuk? Yang pengen masuk surga? Cinta sama Allah? Cinta Rasulullah? Cinta ibu? Bapak? Adik? Adik? Tung? Pak Putri? Pak Buyut? Tuyul? Ini trik membuka kelas TPA. Jadi awali TPA itu dengan menyenangkan. Kita lebih mengajar santri itu dengan wajah menyenangkan daripada mereka marah, cemberut, dan ngedumel. Iya. Itu bukti Anda diterima oleh mereka. Habis itu kita mudah masukkan nilai-nilai. Masuk surga gampang atau susah? Gampang. Masuk neraka susah atau gampang? Susah. Oke, saya gampang. Yes. Trik. Anda bisa pakai trik yang lain. Bisa yes, just, oke, dan sebagainya. Begitu, bisa terima? Bisa dipahami, teman-teman? Bisa ya? Baik. Sekarang, selain kelihatan kesiapan, kita juga bisa mulai cerita dengan potongan cerita atau adegan emosional. Jadi, mengawali cerita itu tidak harus dengan dari depan, bisa dari tengah atau dari belakang. Kenapa? Karena santri kita modelnya agak suka nebak-nebak cerita, ya toh? Kalau kita mulai pada suatu hari biasa, itu kuno. Pada zaman dahulu kala biasa banget, ya kan? Di sebuah hutan itu kuno. Jadi mulai dari sesuatu yang tidak diduga-duga oleh santri kita. Misalkan tiba-tiba Anda bercerita setelah ini ya, setelah kondisi siap, bercerita dengan jadi tokoh dari tengah-tengah dulu. Prajurit, kesini. Wani karo aku kowe. Iki lho. Wah, iki tetep banget gede banget ya. Raksasa. Ayo kita makan. Ini dia dimakan. Jadi mulai cerita dari situ. Jadi anak tuh nggak menduga. Sate komat. Atau yang lain misalkan, mulai dari apa namanya kondisi yang melo misalkan, tiba-tiba memulai cerita dengan sedih, nangis misalkan. Ya Allah, ibuku kok orang mulai toh, bu, mengerti ibuku parah, bu jelek toh. Santi banget. Ini sesuatu yang berbeda, anaknya menduga-duga. Ini apa ya gitu kan? Tiba-tiba melakukan hal seperti itu, maka dia akan menduga-duga, dan dugaan-dugaan itu akan dia simpan, membuat tertarik. Gitu. Sehingga cerita tuh nggak bisa ditebak. Kalau nggak ditebak, ini anak-anak akan ikut memperhatikan terus sampai ketemu. Oh, bakno iki toh yang dimaksud. Gitu. Jadi nggak harus dari depan cerita, bisa tengah-tengah atau bahkan dari akhir. Gitu. Yang berikutnya, visualisasi tokoh. Teman-teman, kita mulai cerita bisa dimulai dengan menggambarkan tokoh secara detail. Contohnya begini. Adik-adik, kemarin Kak Nasir ketemu dengan seorang anak kecil yang tingginya sepinggang Kak Nasir. Umurnya kira-kira baru 6 tahun. Dia pakai kaos sobek-sobek, celana pendek kotor. Dia memegangi perutnya. Sekali dia menggaruk-garuk kepalanya. Aja-aja temenan Kak Nasir, nggak tahu. Dia juga jalan tertatih-tatih, memakai tongkat. Dia ternyata nggak bisa melihat loh adik-adik. Namanya Topi.
Yang pertama. Coba bandingkan dengan cara kedua. Adik-adik, hari ini Kak Nasir mau cerita tentang seorang anak yang bernama Toki. Selesai. Enak yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Kenapa yang pertama? Ada imajinasi. Anak bayangkan baju sobek-sobek, celana pendek, megangin perutnya, garuk-garuk kepala, kemudian tertatih-tatih, dia megang tongkat, buta. Itu kan dia kan bayangkan. Anak kan udah bayangkan, berarti dia rasa ingin tanya muncul. Aku kini ya orang koyang mana lo Kak Nasir? Gimana? Di buku. Nah, misalkan begitu. Itu sesuatu berarti kalau anak memberikan feedback atau teletehan, berarti dia memperhatikan. Sampai sini cukup jelas kah? Saya akan ambil contoh simulasi satu. Saya ingin cerita tentang binatang, misalkan. Contohnya adalah kuda. Saya mau cerita tentang kuda. Tugas Anda adalah mendeskripsikan kuda seperti apa. Adik-adik, hari ini Kak Nasir mau cerita tentang kuda. Maaf, nggak sebutin namanya ya. Saya nggak sebutin namanya. Adik-adik, hari ini Kak Nasir mau bercerita tentang seekor binatang yang tinggal di hutan. Ciri-cirinya, ayo antum sebutin satu ciri-ciri kuda, satu aja. Kakinya 4. Jadi binatang itu kakinya 4. Sudahkah menggambarkan kuda? Belum, tambahin. Warnanya coklat. Adik-adik, binatang itu berkaki 4, warnanya coklat. Apakah sudah kuda? Belum, tambahin. Punya mata. Saat ngerti kabeh binatang punya mata ya. Adik-adik, binatang itu berkaki 4, warnanya coklat, punya mata. Sudah kuda? Belum, tambahin. Punya kepala. Bagus. Adik-adik, binatang itu berkaki 4, warnanya coklat, punya mata, punya kepala. Sudah kuda? Belum, tambahin. Menarik gerobak. Adik-adik, binatang itu berkaki 4, warna coklat, punya mata, punya kepala, menarik gerobak. Apakah sudah mesti kuda? Belum, tambahin. Bernapas. Bernapas. Adik-adik, binatang ini berkaki 4, warna coklat, punya mata, punya kepala, menarik gerobak, bernafas. Sudahkah bentuk antum menggambarkan kuda? Belum, tambah lagi, ayo antum. Berekor panjang. Berekor panjang. Adik-adik, binatang ini berwarna coklat, kaki 4, punya mata, punya kepala, menarik gerobak, bernafas, dan berekor panjang. Sudahkah ini menggambarkan kuda? Belum, tambah lagi tak, ayo tak. Tunggangan perang. Tunggangan perang. Adik-adik, binatang ini tinggal di hutan. Dia berkaki 4, warnanya coklat, punya mata, punya kepala, menarik gerobak, bernafas, ekornya panjang, digunakan sebagai tunggangan perang. Sudah menggambarkan kuda? Sudah. Inilah maksudnya, ya. Jadi ketemu tunggangan kuda. Ya, jadi hal itulah yang membuat anak itu punya bayangan. Gitu. Termasuk nanti tempat dan waktu juga begitu. Tempat pun juga demikian. Detailkan. Adik-adik, kemarin Kak Nasir pergi ke Tawangmangu, lewat jalan yang berliku-liku. Ada pohon besar di pinggir jalan. Di bawah pohon itu ada rumah kecil terbuat dari kayu, atapnya dari daun, pintunya nggak ada, jendelanya nggak ada, bolong, lantainya pun dari rumput. Kalau kena angin, kerengket, kerengket. Nah, itulah namanya gubuk. Bayangkan yang kedua. Adik-adik, hari ini Kak Nasir mau cerita tentang gubuk. Selesai. Enak yang pertama atau yang kedua? Pertama. Kenapa? Imajinasinya bermain. Sampai sini cukup jelas kah? Ya. Berikutnya musik. Bisa mengalami cerita dengan nyanyian, lagu. Kan biasa banget nih kalau TPA mengalami dengan lagu. Siapa suka hati tepuk tangan. Itu biasa. Kan saya ganti liriknya. Allah hebat atau tidak? Allah kuat atau tidak? Allah cerdas atau tidak? Nabi Muhammad hebat atau tidak? Nabi Muhammad pintar atau tidak? Nabi Muhammad cerdas atau tidak? Nabi Muhammad ganteng atau tidak? Kalau Kak Nasir ganteng apa jelek? Jelek.
Kalian jujur banget sama saya. Tak ganti pertanyaannya. Hei, ganteng mana Kak Nasir apa Sule? Sule. Dendam kayaknya itu ya. Ganteng mana Kak Nasir apa Tukul? Tukul. Gurunya kayak gini. Santrinya lebih kayak gitu, ya kan gitu. Tapi itu kan asik gitu. Ganteng mana Kak Nasir apa Kambing? Kambing. Aku apes banget mau. Gus ireng elek itu. Kayak kambing makannya apa? Rumput. Kak Nasir makannya apa? Rumput. Waduh. Kambing makan rumput, Kak Nasir makan rumput, berarti aku boleh wedus ya. Kak Nasir ganteng apa jelek? Jelek. Ganteng. Jelek. Ganteng. Jelek. Ganteng. Jelek. Ini trik aja sih. Lagu-lagu kayak gini kan bisa dipakai untuk membuka. Namun saran saya gunakan lagu yang berkaitan dengan tema. Gitu. Teman-teman, trik ini sama sekali tidak merendahkan diri panjenengan sebagai seorang guru. Kenapa? Karena anak semakin lekat sama panjenengan. Semakin lekat sama panjenengan. Tapi dia akan melihat kita kelebihan di mana, kurangnya di mana. Bisa lagu, bisa nyanyi. Sesuai dengan yang kita cocokin. Bisa juga dengan suara tak lazim. Suara tak lazim itu suara yang nggak semestinya kita keluarkan. Bisa suara binatang, bisa suara kendaraan, bisa suara benda-benda jatuh dan sebagainya. Seperti itu. Atau bisa juga suara apa lagi? Suara yang lazim, misalnya suara raksasa seperti saya contohkan tadi. Mungkin anak yang mau sih langsung semaput. Atau suara binatang. Di sini kan banyak pakar nih ya, banyak pakar. Kita akan lihat suara tak lazim, mulai dari depan dulu. Satu suara tak, renungkan teman-teman. Satu suara yang menurut Anda yakini. Tugas teman-teman menebak ini suara apa? Mulai dari kiri. Suara tak lazim, satu suara binatang. Binatangnya di jodoh. Bebas satu. Ya, suara apa? Cewek, ketebak. Ayo. Suara apa ini? Kucing keluwen. Ayo. Suara apa? Galak banget ya. Lanjut. Suara apa? Ulang. Monyet atau bayi? Bayi monyet. Oh, bayi monyet. Bayi monyet. Bakal kali ini kan bayi monyet. Monyet. Lanjut. Ini mungkin bayi. Suara apa? Sapi, betul. Anda banyak yang mempercayai kalau ada sapi. Tapi metal loh. Peternak ini. Lanjut. Nging. Suara apa ini? Hah? Binatang yang punya nging. Binatang apakah ini? Nyamuk, betul atau salah? Oh betul. Nyamuk kali muning. Nyamuk kali muning. Nging. Lanjut kan? Ayo. Mbak. Suara apa? Kambing. Lanjut. Pluk. Aku lagi ngomong saiki. Pluk. Suara apa? Boyo ya. Saya pengen ulang lagi kan? Pluk. Pernah dengar? Baru kali ini ya? Oke. Ustaz Amati pernah dengar suara kayak gitu kan? Baru kali ini. Suara apa? Kadal. Oh ikan. Suara apa? Oh ikan. Gue kok ngerti? Jangan-jangan satu rumah ini. Wah kok yang baper sih ini? Oke lanjut Tat, ayo. Udah, ini yang suara apa? Babon. Ayam apa? Babon. Babon, ayam jago sekarang.
babon jago dengan anaknya. Wah, sus banget. Ada yang belum? Ya, satu loh ya. Semuanya mau kono ini. Ya, satu aja, bebas. Mau apa? Mau kamu. Ayo lagi. Mau. Suara apa itu? Kucing. Si mau kucing bareng nih. Sini mau kucing. Nah, ini kucing ya. Nah, sini. Mau. Kita jenis, Panggil. kita jenis. Jawab. Mau. Satu pertanyaan kasih. Mau. Nah, itu sebenarnya trik aja teman-teman untuk buka cerita. Akan lebih baik kalau ya itu kan jadi karakter. Ya, di Al-Quran juga ada tokoh-tokoh binatang itu bisa dipakai gitu. Bahkan di cerita Rasulullah sendiri pun banyak sekali cerita Rasulullah tentang binatang, gitu ya. Tentang kisah unta merah, kemudian tentang kuda beliau, unta beliau itu banyak banget ya. Tentang burung yang melindungi beliau di gua Sur itu, ya. Tentang cicak dan sebagainya itu banyak cerita yang berhubungan sama Rasulullah. Itu bisa diangkat. Oke. Bisa juga dengan pantomim atau gerakan yang lucu. Itu sebenarnya trik aja untuk buka. Jadi nggak harus satu cerita selesai. Bahkan Anda pura-pura ambil pulpen, taruh, jatuhkan itu udah pantomim. Begitu untuk mengawali cerita. Dan banyak banget. Tapi saya nggak lanjutkan karena waktu terbatas. Saya nanti yang kedua. Ini cas. Sampai sini bisa diterima teman-teman semuanya. Salah satunya tepuk aja ya. Tepuk bisa digunakan untuk membuka cerita. Saya lanjutkan. Yang kedua, cheese. Apa itu cheese? Cheese itu adalah cipta imajinasi super. Teknik untuk menyampaikan. Jadi, menyampaikan dongeng itu teman-teman semuanya tidak harus seperti pendongeng-pendongeng yang lain, juru kisah yang lain, tukang cerita yang enggak. Sesuaikan dengan keahlian panjenengan atau kelebihan panjenengan. Satu, perhatikan. Dalam bercerita, berkisah, yang paling dilihat adalah ekspresi. Maka pastikan wajah Anda kelihatan ketika bercerita. Pastikan wajahnya kelihatan. Kenapa? Karena anak melihat itu. Adik-adik, hari ini Kak Nasir mau bercerita. Kan kelihatan wajahnya. Tapi misalnya kalau saya tutup, adik-adik, hari ini Kak Nasir mau bercerita. Kan aneh. Nah. Barangkali ada teman-teman yang ada kendala, misalkan pakai burqa ya, pakai hijab gitu. Kalau mau dongeng misalkan di situ ada kalau ada hewan nggak pede, suruh pergi hewannya. Ustaz, maaf saya mau cerita, silahkan pergi dulu. Alhamdulillah, nggak apa-apa. Gitu lah. Saya punya teman juga begitu. Ketika dia mau bercerita, ada saya selalu pergi dulu. Ustaz, saya mau cerita dulu ya, antum pergi dulu. Kita pergi. Kemudian dia bercerita bersama santrinya. Kemudian dibatasi, ada yang udah dewasa, santri putra sama saya, santri putra sama beliau. Begitu. Jadi itu teknik aja. Nah, dalam hal ekspresi ini teman-teman semuanya, saya nggak akan melatih Anda bagaimana tersenyum, ketawa, kaget, marah, nggak. Yang ingin saya garisbawahi adalah ketika bercerita, ekspresi itu harus selaras dengan verbal yang kita ucapkan. Ekspresi selaras dengan verbal yang kita ucapkan. Jangan sampai ekspresinya itu bertolak belakang dengan verbal yang kita ucapkan, kata-kata yang kita ucapkan. Contoh misalnya begini. Ini karakter raja atau raksasa, maka wajahnya pun wajah serius. Ya, wajah serius. Kalau pas melo berdoa, wajahnya pun kudu sendu. Ya Allah, Ibu belum pulang ya Allah. Ibu menunggu kita. Kamu tahu ibuku enggak? Kamu mengerti toh? Ini wajahnya kan melas gitu. Ketika jadi seorang anak juga demikian. Wajah anak sedang teriak, yes, ayah. Enggak, itu hasilnya kuat kerja. Wajahnya pun menenangkan gitu. Jadi maksudnya adalah ekspresi wajah itu harus selaras dengan verbal atau ucapan. Mengapa saya menekankan itu? Karena bentuk wajah kita berbeda-beda, ya kan? Ada yang oval, ada yang bulat, ada yang kotak, ada secara bentuk barang, ya kan? Jadi sama-sama senyum pun berbeda loh.
Ada juga barangkali di antara kita yang wajahnya flat. Apa ya? Datar. Di senyum kalau marah podo. Pernah nggak kita merasakan ada teman kita itu antara guyu karena su podo wajahnya. Jadi pun su guyu toh. Nah, ini akan mengalami kesulitan ketika dia bermain ekspresi. Maka langkah berikutnya adalah gestur. Kuati dengan gestur. Gestur itu artinya apa? Olah gerak. Apa saja? Kepala, tangan, kaki. Kepala, tangan, kaki. Ini contoh. Contoh untuk gestur. Ya. Jadi kalau kita bercerita, adik-adik, hari ini kita akan main. Kepala, tangan, kakinya main. Gitu. Sehingga ini membuat cerita itu menarik. Gitu. Jangan sampai kita bercerita dengan mengikat tangan. Maksudnya apa? Ya datar aja. Adik-adik, hari ini Ustaz mau cerita tentang kisah Bilal bin Rabah. Pada suatu hari, Umayyah bin Khalaf Restu ruang kabeh ono. Kan enggak nyenengkan gitu ya. Apalagi sampai nyesewu tangan di belakang, ngapur rancang gitu. Tangannya main. Hanya ada kata kuncinya teman-teman semuanya. Kalau Anda bercerita untuk yang putra, biasakan siku jangan sampai rapat ke pinggang. Karena izahnya laki-laki itu berwibawa. Bahu datar. Dua bahu datar. Jangan sampai ngelemprak. Kalau ngelemprak, nanti siku akan nempel ke pinggang. Nanti yang terjadi adalah suara Anda tidak berwibawa. Suara Anda akan jadi gemulai. Adik-adik, hari ini Ustaz mau bercerita tentang pohon aneh. Ya kan? Jadi gemulai dia. Tangan pun ikut gemulai. Nanti sambil teriak, Ustaz Prancis. repot Pak. Wah, kita disekat emat sama santri kita. Pun juga sebaliknya, izah wanita itu lembut. Maka bahunya jangan terlalu kekar. Maka seorang ustadzah, ya, ustadzah itu izahnya adalah lembut, maka jangan terlalu kekar. Cirinya adalah bahunya jangan didatarkan. Ya, bahu datar itu bisa cirinya diangkat sikunya. Nah, jadi hari ini mau ada gagah. Kalau ustadzahnya gagah, nanti santri wedi. Maka izah seorang wanita itu lembut, maka sikunya nempel ke pinggang. Maka Anda akan lembut. Ya, nanti tutur kata dengan akan lembut, wajah ikut juga menyesuaikan, mata juga menyesuaikan. Karena apa? Bahunya condong ke bawah. Maka dirapetin. Kalau laki buka, nanti bahunya harus tajam. Nah, ini trik aja sih agar kita tidak terjebak pada karakter berlawanan. Kalau masih kesulitan, karena ada beberapa postur tubuh kita yang sulit, mau digagahkan, mau dilengkapkan sulit. Tambah yang ketiga, blocking. Blocking ini maksudnya positioning, penempatan diri. Pastikan kalau kita bercerita, santri itu melihat kita. Santri itu melihat kita. Jadi saran saya berhadapan-hadapan. Ya, jangan pernah mencoba untuk bentuknya lingkaran, karena masih ada santri yang di belakang atau di belakangi, itu nggak nyaman. Atau kotak jangan. Berhadapan-hadapan saja. Kalau bentuk setengah lingkaran, maka yang paling ke tepi agak ke sana atau kita yang mundur. Itu menurut saya yang lebih nyaman untuk anak-anak. Kemudian intonasi suara. Ketika bercerita teman-teman semuanya, mainkan volume suara. Bisa keras, bisa pelan. Contoh, akhirnya Umayyah bin Khalaf pun marah. Dia memanggil Bilal dengan keras. Bilal, kesini kamu. Nah, dari pelan ke keras dimainkan. Iya, tuanku, ada apa? Apakah benar engkau telah berpindah agama? Aku menyembah Tuhan yang benar, wahai tuanku. Hentikan! Nah, ini pelan, keras pelannya main. Tujuannya apa? Untuk menjaga atensi santri, perhatian santri. Selain volume, yang kedua tempo. Tempo itu adalah cepat lambatnya suara. Juga dimainkan, jangan datar. Flat kecepatan sama jangan. Tapi harus diatur pelan cepat. Nah, baru yang ketiga adalah yang kelima adalah variasi. Ini yang sering ditanyakan, Kak Mansir, kalau dongeng itu supaya suaranya macam-macam gimana toh? Sebenarnya teman-teman semuanya, dongeng bercerita berkisah itu hanya butuh 2 suara.
Hanya dua, suara asli dan suara tiruan. Dan itu aja. Karena dalam bercerita, berkisah ataupun mendongeng itu butuhnya suara dua, satu sebagai narasi, yang kedua sebagai tokoh. Suara asli itu sebagai narasi, suara tiruan sebagai tokoh. Nah, narasi itu cuma satu suaranya, nggak bisa ganti-ganti. Maka suara asli Anda yang gunakan sebagai narasi. Contohnya begini. Adik-adik, hari ini Kak Nasir mau bercerita tentang anak soleh penghuni surga. Apa judulnya? Anak soleh penghuni surga. Ini suara asli. Ini buat narasi. Suara tiruannya sebagai tokoh. Misalkan ya, saya ambil tokoh satu anak soleh, yang keduanya adalah malaikat misalkan. Allah memanggil makhluknya yang terbuat dari cahaya. Siapa itu? Malaikat. Malaikat dipanggil sama Allah. Hamba hadir ya Allah, ada tugas apakah? Ternyata yang dipanggil adalah malaikat Israel. Malaikat Israel tugasnya ngapain teman-teman? Mencabut nyawa. Baik ya Allah, hamba akan turun. Ternyata malaikat Israel diminta turun ke Indonesia, turun ke Jawa Tengah, tepatnya ke Sragen, Kali Jambe, Kaliwuni, mencari seorang anak soleh. Pada saat yang sama, anak soleh pun didatangi oleh malaikat Israel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sapa kowe? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu siapa toh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu siapa? Aku makhluknya Allah yang bernama malaikat. Orangnya tak. Kamu di mana malaikat? Aku di atasmu. Luarku lampu. Masuk lampu ngomong. Malaikat kamu di mana toh? Aku di atasmu sebelah kanan. Luar kanan. Luar kanan rana apa-apa. Ada suara rana wujudnya. Aja. Dua tokoh, anak kecil dan malaikat, berbeda suaranya. Nah ini suara tiruannya, suara aslinya narasi. Akhirnya malaikat itu menemui si anak soleh, melaksanakan perintah Allah. Malaikat kesini mau apa? Menjemputmu. Jemput nanti malaikat. Menghadap Allah. Kapan? Sekarang. Sesuk rae tok. Nggak bisa. Waduh, galak banget. Nggak bisa. Jadi ini tokohnya. Maka pesan saya teman-teman, kalau panjenengan mau ambil tokoh, jangan banyak-banyak. Satu aja cukup. Kalau bisa dua aja cukup. Tapi pilihlah yang bertolak belakang. Kalau satu tokohnya kecil, yang satu lagi tokohnya besar. Dilihat dari fisiknya. Kalau anak kecil, maka lawan bicaranya adalah makhluk yang lebih besar. Jangan kakak beradik. Kalau binatang, kalau semut, akan lebih enak kalau tokoh keduanya adalah gajah. Jangan kelinci. Kalau kerbau itu besar, maka lawan bicaranya tokohnya apa kira-kira? Buaya nggak susah, sama gede. Kancil, ya lumayan, bisa beda ya. Yang penting suaranya itu pas. Jadi salah lebih kecil, beda kecil, bedanya lebih kecil lah. Gitu. Jadi beda banget. Ini, misalkan suara nggak bisa, masih ada cara yang lain. Gunakan media pendukung. Bisa boneka, wayang, bisa buku, bisa gambar. Ini triknya. Oke, baik.